Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wulandari, NIM 208200051 dari kelas 3A Tadris Matematika. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Mastarita Nova Wulanda, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, sikap egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan kekuasaan. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penyalahgunaan teknologi. Dan sikap tidak toleransi. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, diskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, ras, suku, etnis, kelompok golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Yang kedua, penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh sekelompok atau seseorang. Sifat-sifat pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran HAM berat yang bersifat mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, perbudakan, perampokan, penganiayaan, dan penyanderaan. Yang kedua, pelanggaran HAM biasa yang bersifat pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya untuk makanan atau minuman, pemukulan, pencemaran nama baik, dan menahan kebebasan berekspresi. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Ada beberapa kasus HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok pada tahun 1984. Yang kedua, kasus terbunuhnya Marsina pada tahun 1994. Yang ketiga, penculikan aktivis politik pada tahun 1998. Yang keempat, peristiwa Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998 dan 1999. Yang kelima, kasus Dayak dan Madura pada tahun 2000. Yang keenam, kasus bom Bali pada tahun 2002. Dan yang terakhir, kasus Munir pada tahun 2004. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi. Ada beberapa kasus yang sering terjadi seperti pelanggaran hak cipta, semakin banyak kriminalitas, angka anak putus sekolah cukup tinggi, eksploitasi terhadap anak, penegakan hukum yang masih belum optimal, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, dan yang terakhir ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kasus-kasus pengingkaran kewajiban. Ada beberapa kasus-kasus pengingkaran kewajiban yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak atau menghindari membayar pajak,
melanggar hak asasi manusia orang lain, pelanggaran atas kewajiban pendidikan dasar, tidak ikut serta dalam bela negara, tidak ikut serta dalam pencapaian nasional. Tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, dan yang terakhir, tidak jujur dan melakukan korupsi. Kira-kira apa upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya pencegahan, seperti penegakan supremasi hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan profesionalisme, dan meningkatkan kerjasama. Selanjutnya, upaya penanganan pemerintah untuk kasus yang terjadi. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus pelanggaran lalu lintas. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam skala kecil maupun besar. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya dengan menegakkan peradilan. Masyarakat memiliki kontrol terhadap proses penyelenggaraan penegakan hukum secara adil. Yang terakhir, pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.